Adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kumaira Duner Aini di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai gaya kognitif peserta didik. Bagaimana gaya kognitif itu? Simak penjelasan berikut ini. Nah, kita lanjut bahas mengenai gaya kognitif ya. Nah, setiap individu akan memilih cara yang disukainya untuk memproses informasi. Nah, tadi kan kalau gaya belajar kan cara kalian ini ya memperoleh informasi. Nah, kalau gaya belajar itu kalian cara untuk memproses informasinya seperti itu. Jadi setiap individu akan memilih cara yang disukainya untuk memproses informasi sebagai respon terhadap stimuli lingkungan. Nah, ada individu yang menerima informasi seperti disajikan, kemudian sementara individu yang lain dia mereorganisasi informasi dengan caranya sendiri. Jadi maksudnya dia menyusun kembali ya, mereorganisasi, jadinya dia menyusun kembali informasinya dengan caranya sendiri. Nah, masing-masing memiliki cara pandang sendiri terhadap peristiwa yang dilihat dan dialaminya. Nah, cara pandang inilah yang dikenal sebagai gaya kognitif gitu. Jadi maksudnya seperti kalian setiap peserta didik itu memiliki keunikan tersendiri ya, dan tidak pernah ditemui dua orang peserta didik yang dalam kondisi dan lingkungan yang sama, misalnya kalian di kelas yang sama, meskipun mendapatkan perlakuan yang sama, belum tentu akan memiliki pemahaman, pemikiran, dan pandangan yang sama terhadap apa yang diajarkan gitu ya. Jadi masing-masing punya cara pandang sendiri terhadap peristiwa yang dialami. Nah, itu yang disebut sebagai gaya kognitif gitu ya. Jadi ini definisi gaya kognitif. Menurut Desmita, gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam menggunakan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan sebagainya yang bersifat konsisten dan lama. Nah, kalau menurut Park ini, gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, memecahkan, dan membuat keputusan. Ya. Kemudian menurut Slameto, gaya kognitif adalah perbedaan-perbedaan antar pribadi yang menetap ya dalam cara menyusun dan mengelola informasi serta pengalaman-pengalaman yang didapatnya. Nah, yang terakhir itu ada menurut Mesick dalam artikelnya Yahya tahun 2005, gaya kognitif merupakan perbedaan cara peserta didik yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengelolaan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Nah, itu ya. Informasi yang tersusun dengan baik, rapi, dan sistematis itu biasanya akan ini ya akan diterima lebih mudah diterima oleh individu ya, oleh kalian gitu. Jadi masing-masing individu lain itu lebih mudah menerima informasi yang tersusun tidak terlalu rapi dan tidak terlalu sistematis. Jadi ada orang-orang yang biarpun penjelasannya tidak tersusun rapi, tapi dia mudah memahaminya, gitu. Ada yang harus tersusun secara rapi dulu, baru bisa memahami informasi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, menurut Witkin, ya dalam Yahya, gaya kognitif berdasarkan aspek psikologis terbagi jadi dua, yaitu ada field independence atau biasa disebut dengan FI dan
field dependent atau ini ya FD. Independent dan dependent. Nah, kalau gaya field independent ini ya FD, dia cenderung mempersepsi suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Jadi kalau ada pola, dia persepsi menganggap kalau pola itu keseluruhan ya. Jadi sulit baginya untuk memusatkan pada satu aspek situasi atau menganalisis suatu pola menjadi bermacam-macam bagian. Jadi kalau ada satu pola ya udah polanya itu terus gitu loh. Jadi susah kalau dia satu pola bisa menjadi bermacam-macam bagian itu sulit gitu. Nah, kalau gaya field independent atau FI itu cenderung mempersepsi bagian-bagian yang terpisah dari suatu pola menurut komponen-komponennya. Nah, gitu ya. Nah, perbedaan yang berikutnya, ada perbedaan antara gaya kognitif dan hasil belajar siswa FI dan ini ya, FD. Ini perbedaannya. Jadi kalau FI itu dalam membuktikan sesuatu, dia cenderung lebih menggunakan keterampilan penalaran dan lebih suka belajar sendiri, gitu ya. Sama seperti gaya belajar tadi ya. Dia cenderung kalau membuktikan sesuatu, dia lebih suka gunakan keterampilan penalaran dan lebih suka belajar sendiri. Yang berikutnya, dia lebih cenderung lebih analitik dan melibatkan diri pada bidang sains, matematika, dan arsitektur. Jadi kalau kalian lebih suka penalaran, matematika, di sains, itu kalian cenderung sebagai peserta didik yang memiliki gaya kognitif field independent, gitu ya, FI ya. Nah, sedangkan kalau FD itu peserta didik dalam membuktikan sesuatu, dia cenderung kurang menggunakan keterampilan penalaran dan lebih suka belajar dalam kelompok. Jadi sosialnya lebih bagus di sini ya. Jadi kebanyakan melibatkan diri pada bidang sosial. Nah, kemanusiaan dan interaksi global yang meluas. Seperti itu. Kalau biasanya ya kalau FD itu lebih suka kalau kayak pelajaran yang sosial, jadi kayak IPS, sejarah, dia lebih suka seperti itu. Tapi kalau suka matematika di bidang sains, IPA, biologi, nah itu biasanya dia termasuk dalam yang FI, Field Independent, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kita FI atau FD? Nah, berikut ini ada ininya ya, karakteristik menurut Witkin dalam bukunya Slameto ya tahun 2010, karakteristik murid atau peserta didik yang field independent dan field dependent itu sebagai berikut. Jadi kalau field dependent ini ya, lebih mudah mempelajari ilmu pengetahuan sosial ya. Tunggu sebentar. Oke, jadi kalau field dependent itu nantinya dia lebih suka lebih mudah ya mempelajari ilmu pengetahuan sosial, jadi seperti sejarah, IPS gitu ya tentang sosial, kemudian mempunyai ingatan yang baik untuk informasi sosial. Jadi kalau ada informasi tentang sosiologi atau pengetahuan-pengetahuan tentang misalnya hukum atau apa itu dia lebih mudah mengingat informasinya. Kemudian lebih mudah terpengaruh oleh kritik gitu ya. Jadi kalau ada kritik itu dia lebih cepat suka menanggapi seperti itu ya.
Kemudian sukar mempelajari bahan-bahan yang tidak struktur. Jadi dia kesulitan kalau belajar itu bahan-bahan pembelajarannya tidak terstruktur. Jadi kalau belajar harus yang terstruktur rapi seperti itu ya. Kemudian perlu diajari cara menggunakan alat-alat bantu ingatan. Jadi misalnya kalau belajar dia cari pakai cara menggunakan alat-alat, dia harus ada ininya, apa, pedomannya gitu yang bisa dilihat, gitu ya. Kemudian cenderung menerima bahan pelajaran yang telah tersusun dan tidak mampu menyusunnya kembali, gitu. Jadi kalau diajari materi tertentu yang sudah tertentu dia tidak bisa menyusun kembali. Jadi kalau sudah berantakan dia susah menyusunnya. Kemudian perlu diajari cara memecahkan masalah. Ini ya. Ini kebalikan dari dependent tadi. Kalau independen dia memerlukan bantuan. Kalau untuk mempelajari ilmu pengetahuan sosial, gitu. Jadi biasanya kalau field independen tuh orangnya agak sulit bersosialisasi gitu. Apalagi untuk pengetahuan ilmu sosialnya. Terus perlu diajari cara memahami konteks dalam memahami informasi, gitu ya. Kemudian cenderung memiliki tujuan sendiri dan reinforcement sendiri. Jadi harus punya tujuan pembelajarannya sendiri, jadi harus ada target-target tertentu. Jadi supaya lebih fokus. Terus kurang terpengaruh oleh kritik. Jadi dia masa bodoh. Kalau ada kritikan dia anggap angin lalu gitu ya. Kurang terpengaruh. Kemudian mudah memahami bahan-bahan yang tidak struktur. Jadi biarpun materinya tidak terstruktur dengan rapi, dia masih bisa memahami gitu. Sebaliknya tadi kalau dependent tadi yang FD dia susah ya. Nah, kemudian dapat menganalisis sesuatu situasi dan menyusunnya kembali gitu. Jadi dia bisa menganalisis dan menyusun kembali yang sudah itu ya. Kemudian lebih mampu memecahkan masalah tanpa dibimbing. Nah, ini biasanya kalau di matematika biasanya dia sudah pandai gitu ya. Pasti dia bisa menganalisis sesuatu, kemudian menyusunnya kembali gitu. Kalau belajar di matematika ya. Itu bedanya FI dengan FD. Nah, menurut kalian yang mana ini? Nah, jadi seperti yang dikemukakan tadi ya, gaya kognitif peserta didik itu kan variabel yang penting yang mempengaruhi cara pendekatan peserta didik terhadap situasi belajar. Nah, gaya kognitif itu memainkan peran penting kalau ketika kalian menentukan pilihan-pilihan akademik. Jadi baik peserta didik maupun guru menunjukkan cara pendekatan yang berbeda dalam menerima atau memberikan pengajaran sesuai dengan gaya kognitif yang dimiliki. Gitu ya. Jadi kan ada guru-guru yang lebih suka bercerita, pengetahuan sosialnya lebih banyak gitu. Ada guru yang ilmu pengetahuan sosialnya kurang gitu. Namun bisa menganalisis sesuatu gitu, memecahkan masalah. Nah, sedangkan ada yang memiliki sulit untuk memecahkan masalah gitu ya, perlu diajari seperti itu. Jadi itu juga kemampuannya yang berbeda-beda. Nah, kemampuan untuk berargumentasi, membuat pertimbangan dan menyelesaikan masalah juga ditentukan oleh beberapa banyak fakta yang mampu kita simpan dalam ingatan. Jadi kalau mau berargumen sesuatu ya bergantung dari bergantung dari informasi atau pengetahuan sebelumnya yang sudah ada di ingatan kita. Seperti itu. Jadi kalau suatu proses pembelajarannya berlangsung efektif, apabila informasi yang dipelajari dapat diingat secara baik, pasti akan terhindar dari lupa gitu ya. Jadi kalau kita bisa memahami cara kita mengolah
mengolah informasi itu kita bisa lebih efektif gitu ya. Jadi pembelajarannya itu lebih efektif dan tidak mudah lupa, seperti itu. Nah, itu tadi feel independent dan dependent. Kemudian ini mirip ya, gaya belajar tadi ya. Jadi kalau perbedaan gaya belajar dan gaya kognitif, ya. Nah, jadi gaya kognitif itu memainkan peran penting ya dalam cara peserta didik menentukan pilihan-pilihan akademik. Jadi baik peserta didik maupun guru itu mempunyai atau menunjukkan cara pendekatan yang berbeda dalam menerima atau memberikan pengajaran, mengajarkan sesuatu sesuai dengan gaya kognitif yang dimiliki. Jadi ada guru yang pandai dalam ilmu pengetahuan sosial, kemudian pandai, ada yang tidak pandai gitu kan dalam pengetahuan sosialnya, namun bisa memecahkan masalah kalau itu menganalisis dan memecahkan masalah. Ada juga yang guru yang kalau dikritik itu dia dengar, ada yang masa bodoh dengan kritik, seperti itu. Kemudian kemampuan untuk berargumentasi, membuat pertimbangan, menyelesaikan masalah juga ditentukan oleh berapa banyak fakta yang mampu kita simpan dalam ingatan kan. Jadi harus jadi untuk mengetahui gaya kognitif kita itu kita bisa tahu bagaimana cara kita menyimpan informasi gitu. Jadi suatu proses pembelajaran yang akan berlangsung dengan efektif apabila informasi yang dipelajari bisa diingat dengan baik. Nah, itu gunanya kita mengetahui gaya kognitif kita ya, supaya kita tahu bagaimana cara kerja otak kita menyimpan informasi, apakah termasuk field independent atau yang dependent. Dan akhirnya supaya pengetahuan kita atau yang baru kita pelajari itu tidak mudah untuk dilupakan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu ada perbedaan gaya belajar dan gaya kognitif. Nah, gaya belajar tadi itu kan merupakan cara orang untuk memperoleh informasi ya. Kalian dapat informasi itu bagaimana caranya. Nah, kalau gaya kognitif, dia punya arti yang lebih luas. Mengacu pada cara orang dalam mengelola informasi. Kalau gaya belajar tadi, cara kalian untuk dapat informasi, dapat ya, cara untuk memperoleh informasi. Nah, kalau gaya kognitif, itu lebih ke cara orang dalam mengelola informasi yang diperoleh dan memandang lingkungan sekitarnya sebagai stimulus dan berinteraksi di dalamnya. Ya, jadi gaya kognitif cara individu mempersepsi dan menyusun maklumat mengenai persekitarannya. Tuh, sementara gaya belajar adalah pendekatan cara belajar individu. Itu ya bedanya ya. Oke. Itu bedanya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang beban kognitif. Gitu ya. Itu tadi penjelasan mengenai gaya kognitif peserta didik. Bagaimana? Dapatkah kalian mengidentifikasi gaya kognitif kalian masing-masing? Oke, di materi berikutnya kita akan bahas mengenai yang namanya beban kognitif. Untuk itu, simak ke video selanjutnya.